Iya teman-teman, kita baru aja menyelesaikan satu agenda penting, agenda nasional, sidang tahunan dan sidang bersama. Sidang bersama DPR dan DPD. Ya, kebetulan tahun ini kita jadi hostnya DPD, sesuai dengan tema yang kami sampaikan dalam pidato, yang singkat itu adalah daerah kuat Indonesia berdaulat, atau daerah berdaulat Indonesia kuat, sama aja. Jadi kami sampaikan apa yang kami lakukan selama ini dengan kerja-kerja konstitusi yang kami pegang, kerja legislasi, pengawasan, kemudian pertimbangan, kerja-kerja representasi. Tadi Pak Presiden sendiri yang mention bahwa ada puluhan ribu pengaduan yang masuk ke aspirasi yang masuk ke DPD. Nah dari sisi legislasi betul, hampir semua legislasi yang DPD ajukan yang menjadi RUU inisiatif DPD itu betul-betul pro daerah, betul-betul basisnya itu daerah. Makanya saya sampaikan DPD ini modelnya agak sedikit beda, bukan hanya ngurusin masyarakat daerah, bukan hanya ngurusin rakyat, tapi lebih dari itu ada ekosistem, ada sungai, ada alam di situ, ada hutan. Nah itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja legislasi yang kami buat, RUU daerah kepulauan dan lain-lain ya. Dan kita surprise ternyata Pak Presiden memang concern juga terhadap daerah kepulauan. Lalu yang lain tentu secara objektif dan rasional terukur kami juga memberikan semangat sebenarnya, memberikan semangat dan memberikan apresiasi kepada pemerintah yang memang beberapa yang underline yang kami sampaikan memang ada yang basic betul ya. Contoh bagaimana di era beliau ini sekarang pasal 33 itu menjadi roh, menjadi selalu basis perjuangan atau background beliau dalam mengambil sebuah keputusan penting. Contoh yang tadi saya sampaikan bahwa banyak ternyata sejak Indonesia berdiri sampai sekarang, banyak kemarin hal-hal yang sebenarnya harusnya sudah bisa dilakukan tapi mungkin belum semua. Nah melalui pemimpinan beliau sekarang ini, praktek-praktek tadi seperti inefisiensi, kemudian sumber daya alam yang nilainya mungkin tidak terlalu, nilai tambahnya berkurang, praktek under invoicing, transfer pricing dan lain-lain itu coba sekarang diberangus. Nah kita harus memberikan apresiasi, bahkan beliau mention bahwa tolong polisi, TNI ditimah tadi. Saya pikir secara rasional kita harus berikan apresiasi bahwa Presiden betul-betul terbuka dan jujur bahwa ada pelanggaran, ayo ditindak, gitu kira-kira. Pak, tadi Presiden juga menyebut investasi itu harus menciptakan lapangan kerja. Kalau dari pengawasan DPD sendiri ini di daerah seperti apa Pak? Apakah investasinya selama ini sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal? Ya sebagian tentu pasti ya, karena kan kita juga bicara tentang data, memang ada data pertumbuhan, meskipun tadi beliau sendiri yang sampaikan bahwa pertumbuhan itu tidak langsung relate seberapa banyak masyarakat yang langsung sejahtera ya. Tapi kami melihat bahwa pertumbuhan kita cukup konsisten, kemudian ada angkatan kerja atau pengangguran yang berkurang, ya pasti konsekuensinya kan banyak orang-orang yang bekerja. Tapi pengawasan kami juga memberi catatan bahwa masih juga banyak investasi-investasi yang harus ke depan betul-betul dikawal bersama agar investasi tersebut bukan hanya menguntungkan para investor, tapi juga memastikan agar masyarakat daerah bisa bekerja, dan lebih dari itu bagaimana daerah hasil atau tempat dilakukannya investasi tersebut atau beroperasinya investasi tersebut betul-betul bisa lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera. Ya itu juga yang harus kita berikan apresiasi. Kami selalu sampaikan bahwa kita berusaha untuk seobjektif mungkin. Sesuatu yang memang terobosan-terobosan yang hasilnya bisa dirasakan langsung, kita berikan apresiasi dan semangat, kita kawal. Tapi untuk hal tertentu yang belum sempurna ya kita ingatkan, kita kawal. Nah, swasembada pangan, kemudian swasembada beberapa produk pertanian ya tentu harapan kita. Meskipun ada belum tadi ya, bawang putih, daging dan lain-lain. Justru disitulah letaknya kita ya dalam menyambut HUT kemerdekaan ini bergotong royong, bahwa yang belum bagus kita bagusin sama-sama, tapi yang sudah bagus kita kawal agar menjadi terus bagus gitu. Ya.
Dan yang menggembirakan bukan hanya swasembada. Ya, yang menggembirakan bukan hanya swasembada, tetapi hasil-hasil panen rakyat itu kan memang dirasakan langsung manfaatnya karena ada kenaikan harga. Di masa lalu pada musim tanam itu pupuk hilang. Sekarang pupuk mudah ditemukan dan harganya murah. Kemudian setiap kali masa panen di masa lalu itu harga-harga gabah turun. Sekarang harga gabah dijamin. Sudah ada standar harga yang baku. Jadi saya kira ini sangat menggembirakan dan karena itu indikator-indikator makroekonomi bisa kita lihat bahwa semua positif. Ya, pertumbuhan naik sekarang sudah menjadi 5,6 dan Presiden insya Allah menyampaikan tadi akan mencapai 6% di akhir tahun. Kemudian angka kemiskinan kan turun 700.000 dari sebelumnya. Angka pengangguran juga seperti itu. Kemudian yang lain-lain kesenjangan juga itu tidak seperti yang lalu-lalu semakin meluas, jarak antara miskin dengan yang kaya semakin jauh, sekarang enggak, relatif lebih bagus. Memang angka pertumbuhan ini masih harus kita evaluasi. Siapa yang paling menikmati? Kalau dulu kan selalu kelas menengah ke atas, tapi dengan melihat harga-harga pangan sekarang, itu bisa dipastikan bahwa yang menikmati pertumbuhan ini adalah rakyat kecil. Itu salah satu indikatornya saja. Dan tambah kita tadi, ya itu catatan penting kita juga. Jadi catatan penting kita juga kita underline dana transfer ke daerah. Karena itu memang yang paling banyak dikeluhkan oleh para kepala daerah. Tapi kami sampaikan dengan cara-cara yang tepat bahwa untuk daerah-daerah tertentu yang celah fiskalnya rendah atau PAD dan APBD-nya kecil, memang pusat harus betul-betul memperhatikan itu. Karena infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan tidak boleh terganggu. Nah, tapi juga pesannya kepada daerah, daerah yang sebenarnya relatif baik, ya, di situ ada sumber daya alam, APBD-nya cukup, PAD-nya juga relatif cukup, industrinya banyak, harus mampu juga secara kreatif dan inovatif agar betul-betul tidak harus menunggu semua dari pusat. Jadi memang kita harus kawal semua, dana transfer ke daerah, kemudian program-program pusat ke daerah. Nah, itu sebenarnya saya mau sampaikan metaforsnya begitu. Kita harus jujur juga mengatakan bahwa oke, ada semangat dari kita semua, pemerintah untuk memperbaiki, tapi saya harus sampaikan masih ada di luar sana yang memang secara nyata masih belum tersentuh, daerah-daerah terluar. Nah, itu PR-nya kita. Jadi itu lebih kepada bukan sindiran, hanya menyampaikan bahwa memang Indonesia ini besar sekali. Tapi tracknya kalau sudah benar ya kita kawal agar yang belum selesai itu kita perlu selesaikan. Seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ya masukan. Ya, kalau dari posisi DPD kan kami lebih kepada fungsi pengawasan ya. Rekomendasi kita tadi juga sudah disebutkan begitu banyak sekali. Ya tentu teman-teman alat kelengkapan pasti sudah punya rekomendasi. Dan memang itu domainnya eksekutif. Domainnya eksekutif dalam memastikan agar PHK itu tidak terjadi banyak. Ya, baik. RU daerah kepulauan ini betul-betul, ya RU daerah kepulauan ini kan penting betul. Ada puluhan juta masyarakat daerah kepulauan yang memang kalau belum ada payung hukumnya sekelas atau selevel undang-undang, perlakuan terhadap daerah kepulauan itu akhirnya menjadi tidak sama, tidak adil dengan daerah-daerah yang lain. Seperti APBN yang turun ke daerah.
Karena memang infrastruktur di daerah kepulauan kan belum sama dengan infrastruktur di daerah-daerah yang non-kepulauan. Makanya kita berikan apresiasi. Ternyata RUU yang kita ajukan cepat cepat di follow up, bahkan surprise-nya beberapa bulan yang lalu sudah turun dan sekarang sudah dibahas. Bahkan di luar dugaan kami tadi Pak Presiden menyampaikan akan selesai. Itu buat kami sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena itu kado untuk masyarakat daerah kepulauan yang jumlahnya puluhan juta. Dan itu RUU usulan atau inisiatif DPD murni. Ya, oke. Ya, makasih banyak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.